langsung lihat aja ya untuk draft BNNP kita. Di game yang pertama, random map draw akan menuju ke Expanding River, dong, ayo iya. dong. Iya, Kenapa ya Flying kita Cloud, semua Flying Enggak, suka Flying Cloud. Landing Pak, landing. landing dan juga hal yang harus memikirkan kalkulasi. Kadang playernya tumbang atau recall, tapi ngegapai team fight-nya tuh bisa cepet. Benar. Ya, Guinevere, Puvius, Wey. juga merupakan combo yang dinamis sekali. Cushin juga di ban. Mac Flying Cloud. Harley. Dan chip terlepas sekarang. Freya, Glue. Kombinasi gila nih kalau sampai ada yang mau menggunakan satu room gitu. Maksudnya tim Liquid sih yang bakal manfaatin chipnya ini. Karena kan mereka power dengan chip ya. Dan juga Fredrin. Dan juga Masya. Tiga-tiganya kelepas. Oke, let's see. No, Marcel dulu ternyata. Marcel bro. Mau diambilkah umpannya untuk chip dari tim Liquid ID karena mereka memilih Marcel ternyata. Karena kan kita kemarin ngelihat Flying Cloud dan ada chip, kita udah dapat hacknya kan dari Iya, Baloy Baloy, kan. iya. Tahu-tahu terbang di belakang. Live hack Sampai chipnya. tengah. Sampai Loh, tengah. lo kok ada? Sampai sungai. Sampai sungai. Sampai tengah. Iya. Lo kok ada? Itu kan lumayan ya buat tambahin item dari efek Rom Blessing-nya juga kan lumayan. Ya, oke. Tapi 2 pick untuk Onyx terbuka juga pastinya ya untuk opsi seperti chip tadi. Chip. Bisa diambil, tapi langsung ke arah Valentina dan Fanny. Fanny Not terbuka bad. sekarang. Not bad. Wow. Onyx mengambil Valentina berarti dengan tujuan ingin langsung ngedinai tim Liquid kalau seandainya mereka akan memilih Sora. Hmm, Jadi ya kita tahu sendiri ya, Valentina bisa di EXP juga, kadang bisa menjadi inisiator juga sehingga mid laner bisa fleksibel. Karena kan sebagai second pick, mereka masih punya satu pick terakhir yang bisa membelokkan bagaimana nanti Valentina di last picknya. oke. Tapi Fanny untuk Kairi. Fanny untuk Kairi. Ya, Terakhir sih combo sama Lutfi-nya pakai Terisla ya. ya. Dia kayak penalty zone terus kabelnya masuk. Oke. React seperti apa lagi dari tim Liquid ID? Mungkin bisa ambil Kalea atau Moskov juga. Moskov plus tank jungle. Ya. Need to be repeated. Oh, Kimi dan Baxia dulu ya. Oke, berarti Kiminya kemungkinan besar akan ditaruh di mid lane. Yap. Karena dengan adanya efek dari Sky Pierce dan tabrakan dari Baxia Shield Unity, ini akan membuat early game dari tim Liquid ID harusnya akan lebih dominan. Ya, dan ini juga combo yang udah beberapa kali kita lihat di season belakang ya. Bakti Hakimi frontline-nya dan langsung menuju ke arah Harit. Oke. Wow. Karena udah ngepick Fanny, tujuan dari Onyx mengambil Harit adalah ingin memenangkan atau membuat gold lane-nya jadi strong lane. Oke. Makanya mereka memilih Harit dengan tujuan biar nantinya mungkin dari duo mid-nya Onyx dulu nih, nggak terlalu harus sering bergerak ke area gold lane atau sungai. Mandiri ya. Jadi emang bener-bener buat protect double buff-nya Fanny dulu. Oke, biarkan gold laner-nya mandiri. Mandiri. Ya. Itu dia. Jadi kayak nggak yang terlalu harus bisa kalah lane ya jatuhnya ya. Oke. Dengan adanya Harit, mungkin target dari Onyx juga bisa persempit lagi. Opsi ke EXP-nya, itu dia yang bisa bikin out of position tentunya. Ada Arlot yang ditutup. Ada Arlot, sekarang ditutup ya. Potensi untuk chain CC kan lumayan berbahaya dengan ada Baxia, Kimi juga, Marcel juga kan dengan adanya Platinum Snap. Itu kan memberikan efek mini stun ya. Ya. Jadi ketika nanti ada Golden Hour juga dan ternyata kena 3-4 pemain, Arlot akan sangat mudah sekali untuk menciptakan combo. Oke. Makanya di ban. Sementara untuk Chow, di sini berarti dari tim Liquid ID nggak mau kalau seandainya screening yang dilakukan sama Onyx ini bisa membuka vision lebih luas lagi, terutama bagi Fanny yang emang bisa berkombinasi juga dengan adanya The Way of Dragon. Oke. Tapi bandnya ke EXP lagi kah? Uranus. Uranus, ya. Dan juga sekarang bisa tutup ke arah Kalea atau Khalid nih. Kalea. Kalea menarik sih, malah Kalea kalau menurutku ya, menariknya emang karena untuk main pick off atau bahkan untuk menghentikan play objektif, itu bisa dimainkan ketika Tsunami Slam-nya targetnya ke Baxia. Jadi kan kita tahu sendiri ya, Baxia ini kan tipikalnya yang sebenarnya udah pasti ada di depan. Oke. Dan dia juga lumayan bisa ditangkap dengan adanya Tsunami Slam. Tapi permasalahannya berarti mereka butuh banget damage yang instant. Oke. Dengan adanya Valentina, berarti di sini masih butuh follow up lagi. Entah dari EXP-nya atau bahkan dari Fanny-nya. Ya mungkin balik lagi ya, Fanny-nya akan play defensif. Jadi kalau emang mau main pick off, berarti Onyx akan menangkan jumlah hero-nya dulu. Ya. Dibandingkan dengan tim Liquid ID yang jujur, dengan 3 pick atasnya emang mereka kuat banget untuk team fight. Dan ini lagi, Cepet banget. combo lagi, Lutfi dan Kairi, Terisla, Fanny. Yap. Dan juga dengan Khalid yang ditutup ya.
ya udah tadi seperti apa yang Bang Gabe bilang, kaliannya lepas aja kan Ya. secara forward damage. Ini Oh, belum CCW kelihatan ya. dan Badang. Oh, Badang untuk memberikan efek stopper untuk Fanny ditambah juga Moskov. Wah. Efek chain CC-nya akan semakin lebih banyak. Chain CC continuous team fight dengan damage per second yang wah ini bakal bisa ngejawab banget fight jangka panjang. Ya, karena badannya udah cukup ya dari Baxia ya. Yes. Jadi emang tinggal di badangnya dulu nih untuk ngomongin soal penangkapan terhadap Fanny ketika ada play objektif atau bahkan team fight besar. Oke, dan berarti untuk Rom kali ini apa yang akan digunakan oleh Kiboy kalau misalkan emang mau cari badan lagi? Bisa langsung menuju ke arah Gatot Kaca mungkin? Hylos, Gatot Kaca, Atlas! Atlas! Untuk menghentikan pergerakan dari Badang dan Baxia yang akan saling berdempetan. Dan jangan lupakan bahwa memang lautan adalah rumah kita. Sesuai dengan map rank kita sekarang, Betul. lautan. Ocean. Oke, kemarin sempat ada band Atlas juga ya dari Onyx itu sendiri. Iya. Tapi sekarang mereka gunakan. Oh, ini maksa banget untuk Purify dari Moskov dan juga Kiming-nya. Secara nggak langsung, trigger untuk Assassin yang akan semakin lebih dominan untuk target ke arah damage dealer-nya. Karena ya ini dia, Purify yang dipaksa. Dan Kyo menggunakan Flicker. Let's see. Flicker ini akan digunakan dengan permainan yang akan save tentunya di belakang Kevin. Alright, hanya ada satu Purify di tangan Richel. Akankah mampu untuk bisa lepas dari sisi powernya dan kita akan melihat game yang pertama. Oke, kalau begitu berarti The Cavalry sudah ready, Sonic sudah ready, Seblak sudah banyak sekali. Jadi langsung saja Bell Arena. Mana suaranya? Yeay, ramai Yeay. sekali. Alright, Alright. itu dia yang sudah kita dengar ya dari dua super fans yang sudah ramai juga di MPL Arena mengisi malam minggu ya kan. Yep. Ada 3 super fans tadi. Apa lagi? Cavalry, Sonic, Cavalry. Seblak gak sih Sebelah sebutin oh ya, parah? spesifik ya. Seblak. Iya Pak Pulung, Pak Pulung. Tapi Kiboy sudah mengganggu. Loh, hampir ya. Ya, tapi retrinya masih terjaga juga, Yep. masih cukup aman. Ya, yang paling aman retry-nya nggak kepake ya, Ya. jadi nggak bisa di-invade dengan mudah juga. Dan untuk ngomongin laning, ya udah pasti ya, ini akan sedikit lebih ofensif dari tim Liquid ID karena mereka udah langsung grouping berempat. Mereka akan mengamankan Lito, mereka akan mencoba untuk memenangkan mid-nya juga karena Drichel udah mulai memberikan pokingan damage. Sebentar ya, kita coba lihat. Kiboy tadi, perfect match-nya sudah digunakan. Sebel ya, membelah diri perfect man. Wah tapi bottom lane sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Emblem support Master Assassin. Ya kalau emblem supportnya kita udah sering lihat ya untuk Badang dengan cooldown reduction. Itu efeknya emang buat shield, inspire juga buat cooldown reduction tambahan lagi. Nanti akan build ke arah Oracle, Thunderbelt. Tapi untuk Master Assassin dia juga nggak mau kalah laningnya ternyata Ul. Iya, dengan Master Assassin ya. Ya. Pede banget pastinya. Tapi ya secara sustainability masih akan dipegang sama Terizla ya. Ya terakhir sih aku lihat ada Master Assassin juga di Uranus ya salah satunya. Wow. Di MPL Filipina. Aha, Sempat dibawakan juga. Terakhir juga ada Sora di MPL ID itu. Sora Master Assassin. galak ya. Oke, tapi sekarang udah mulai terlihat, wow poke damage ngebuat dari Leoni. Lumayan tergerus HP-nya. Ya. Sesaat lagi juga turtle yang pertama akan segera muncul. Setup seperti apa lagi yang akan diperlihatkan karena untuk kedua belah roamnya masih belum menginjak level 4. Yap. Kiboy masih berusaha namun di tempat yang berbeda ya. Akan nggak menjadi 1 poin game pertama dan benar. Berhasil diambil oleh Kairi menjadi poin pertama untuk mereka. Namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi kah? Karena dia ada turtle-nya sudah terlihat ada beberapa pergerakan yang memang sudah langsung dilakukan pula. Walaupun untuk sekarang dengan menghilang Kevin. Tapi Lutfi pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Kairinya berusaha untuk bisa kabur. Sedikit lagi HP tersisa di bagian Leoni? belakang. Ada pergerakan dari Kiboy. Namun sekarang Plika udah langsung dikeluarkan pula. Walaupun Leoni berdekatan tapi belum ada damage. Ya dan juga bahkan ini menjadi sebuah senjata makan tuan karena kalau kita ngelihat tadi Iya, golden, golden hour hour-nya ya. yang siap duluan dari Sans. Sans yang ngambil golden hour ya Prof. Ya ditambah lagi Lutfi-nya langsung menyambut ya. Dan itu yang membuat tadi pergerakan dari Onyx-nya bisa langsung take over. Kenapa Pak Pulung, kenapa MVP-nya Kevin naik kuda lumping? Ya cuman itu yang ada di pikiran saya mau gimana lagi ya. Kevin naik kuda. Jadi ya, ini skornya berapa deh kalau boleh tahu? Ya saya 2-0 tim Liquid ID saya. Oke, Anti Onyx. Oke, dan Richel menjadi korban. Kairi mendapatkan pundi-pundi gol tambahan. wah ini udah sinyal manis banget ya untuk pemegang Fanny pastinya. 2 poin kill plus turtle bahkan. Wah itu mah udah bahagia sekali. Ya early game-nya yang berjalan mulus ya. 1000 gold langsung di lead. Karena emang Leoni juga baru dapetin level 4 kan. Baru punya nih untuk golden hour-nya.
Jadi mungkin big play-nya baru mau dicari sekarang. Oke, apa yang akan terjadi karena tinjuan 1000 bayangan tadi sudah dikeluarkan pula. Yap, dan akhirnya setidaknya dapetin 1 poin kill ya, tapi Kairi. Oke, tapi Kairinya berjuang sendirian. Ada beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Akan Kairinya bisa selamatkan. Nah, mendadak Ludpi hadir guna untuk bisa memberikan bantuan. Kairinya di sisi yang berbeda berhasil untuk kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun untuk sekarang Ludpinya bisa dia kabur. Karena Drizzle-nya damage tak henti-henti dihasilkan. Drizzle mendapat keuntungan. Ada Skypierce sekarang di dalam tubuhnya. Ya walaupun poin kill tadi untuk Drizzle tidak menambahkan stack Skypierce ya, karena baru aja selesai juga. Cuman tadi Ludpi, dia ngasih jalan Kairi buat pulang. Ya, penalty zone agar nantinya Kairi bisa pulang karena emang ini damage satu-satunya ya. Kalau bisa dibilang untuk early game dari Onyx. Untuk bisa memenangkan bagaimana rotasinya juga. Apalagi dengan adanya turtle yang didapatkan otomatis goldnya masih ke arah Onyx. Tapi balik lagi nih, udah mulai ada window-nya yang terbuka. Aran sudah mulai main dan menggerakkan rotasinya. Sehingga Kairi pasti bakal jadi target dari Aran. Yap. Dan dengan ada Fist Crack itu yang nanti akan connecting dengan tembok-tembok dari Aran. Ya, untuk knockback. memberikan efek chain CC. Ya knockback ya kan, kadang ditembokin juga. Tembokin, dikasih efek stun berkelanjutan. Ya. Wait. Sansnya mengambil Fist Crack. Oke. Itu dia. Discrack sekarang yang dimiliki oleh Sans. Yap. Akan seperti apa lagi metode pemakaian. Sementara itu Dragon Pool sudah terlihat. Dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh kickbar Raja Kevin. Tapi dengan Golden Hour bakal ada Fatal Link tadi udah guakan pula. Kiboy pula langsung lejap. Walaupun Leonie sekarang menjadi nilai tukar. Tapi itu para berbeda. Kevin malah menjadi korban pula. Kel Raja sudah join ke dalam pertempuran. Aran kabur dan masih selamat. Ya dan tim Liquid ID akhirnya menemukan titik untuk bisa mengejar ketertinggalan yang mereka alami di early game. Mereka dapetin turtle, mereka juga dapetin point kill. Dan ini mempersempit lagi gap yang terjadi. Ya, Golden Hour plus Kimi ya. Iya. Semua damage per secondnya akan masuk ke dalam member dari Onyx. Sehingga point killnya juga sempat didapatkan sama tim Liquid ID. Dan mereka juga dapat turtle. Equal untuk objektif. Menunggu nanti turtle ketiga akan seperti apa setup yang akan dilakukan oleh kedua tim. Oke, Kevin sudah join ke dalam pertempuran di area bawah. Tapi masih ada Aran pula. Wop, nempel dinding bukan pilihan yang baik Oh iya ya. dan juga Kevin juga ya yang ditarget kayaknya masih belum maksimal. Tapi Kelra, Oke, duel melawan 2 sekarang. Leonie mundur terlebih dahulu. Kyo melihat dulu dari kejauhan. Kyo belum join nih ya. belum. Tadi sebenarnya Spirit of Destruction-nya juga kena kan. Ada 3 assist lah lumayan pastinya untuk Kyo juga. Yang masih cukup terjaga secara leveling. Ya balik lagi ya, karena kan tujuan dari pick Moskov ini buat late game. Ya. Karena emang Kevin yang bakal dikorbankan nanti untuk di awal-awal. Demon Hunter Sword untuk Aran. Ternyata dia juga akan build karena damage, bukan build hybrid defense. Oke. Berarti Aran mau shutdown ketika nanti dia akan menangkap Kairi. Oke, Itu tujuannya Demon Hunter Sword. Fury Hammer sama DHS ya. Iya. Oke. Mau damage. Mau damage. Karena udah cukup berarti badannya Kevin only. Oke. Sementara ini ya. Kevin only atau mungkin nanti bantu-bantuan support dulu sih tipis-tipis dari Leonie. Tapi ya untuk sejauh ini masih coba untuk ditabrak. Oke, Leonie mencoba untuk bisa kabur tapi solo kill. Ya karena tadi Oh, kan udah Lalala Kevin ya. Kehilangan tadi dari keseimbangan dengan efek revive yang sudah langsung dikeluarkan pula. Namun Fatal Link terlihat di dalam area tersebut. Dia bisa kabur Kevin. Web. Sans. Itu dia Sans ya. SOD. Dipakai aja ya. Cuman gak segan-segan ternyata Fatal Link dipakai untuk bisa menangkap ke arah Kevin. Ya karena timingnya lumayan bagus ya untuk bisa menumbangkan 2 pemain. Tapi mau Buset 3 dah bahkan. penalti zone-nya langsung masuk dibalaskan Fist Crack-nya. Bertahan untuk beberapa saat tapi bukan untuk waktu yang lama. Namun para berbeda Kyo-nya berusaha untuk bisa mendapatkan point kill. Kiboy menjadi korban dan point kill tabat cabut mendadak. Golden Hour. Bisakah mereka mendapatkan ke arah Kairi? Tapi sekarang Kairi-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Walaupun terjadi sebegitu banyaknya source skill yang keluar di dalam area mid. Iya Golden Hour yang tepat waktu. Bener-bener di waktu yang emas banget tadi. Nangkep dan shutdown mahal. Wah, boleh-boleh Kyo tadi ya. Oke. Wah ini momentum yang dipegang sama Liquid juga udah mulai terlihat banyak ya. Ya, Dari thanks. Kyo yang masuk, Golden Hour tadi. Golden Hour-nya pas Ya, banget. Itu dia thanks to Leonie ya, karena timingnya pas banget. Dia bisa Yep. nangkap satu. Dan orang tersebut adalah Kairi, shutdown juga didapatkan. Sehingga Drizzle menumpuk lagi untuk stack Skyfierce-nya. Bisa makan depan pastinya. Karena balik lagi ya, tabrakan dari Bakshianya Kevin. Ditambah lagi dengan adanya item seperti Curse Helm. Ini akan membuat damage deal dari Drizzle akan semakin lebih Oke, masif. Kyo tadi dengan dibanting langsung Fatal Link. Berhasil lagi mendapatkan. Karena dari Kyo, Kyo-nya pun lenyap seketika dan Leonie menjadi korban yang kedua. Ya itu bukan cuma sekedar dari Fatal Link aja sih. Di saat mau kabur, itu efek Terrify dari Sans dengan Arcane Shade dan Shadow Strike. Ini ngebuat dari Kelranya juga leluasa banget untuk delivering damage. Dan akhirnya 2 yang direnggut.
dari tim Liquid ID. Ya apalagi zaman force-nya di situ ya, udah pasti double kill-nya akan lebih bisa dijalankan. Tapi sekarang mau dive lagi. Dari belakang Kiboy numpang lewat. Permisi Om. Oh, Dep, apa yang akan terjadi? Kevin! Tidak akan bisa selamat, tidak akan sanggup menerima begitu banyak damage di belakangnya. Ya ini keganggu banget pasti ya dari palunya Lutfi dan Kevin tertinggal sendirian di depan. Ya walaupun setidaknya ini ada tim Liquid tadi yang mencoba untuk mempertahankan outer middle turret yang walaupun Weh. next wave-nya udah mulai masuk. Ya, Leoni kaget. Mau dipaksa, kaget juga kan ketemunya sama Atlas Kiboy. Loh, Atlas. Ya karena kalau kita lihat dari itemnya juga Dominance Ice first item. Otomatis ini akan lumayan mengganggu ya dengan adanya efek life bane juga. Pengurangan regenerasi nanti yang bisa diberikan. Oke. Dan jangan lupakan juga hybrid defense-nya. Ditambah untuk Richel yang sekarang kayaknya akan langsung menuju ke arah dari Glowy. Terlihat dari itemnya. Ada Feeder of Heaven? Ada Feeder of Heaven juga. Yap. Jadi ya mau nggak mau ini akan bermain dengan damage. Karena kayaknya sumber damage mid game-nya bakal dicari dari Richel. Nah loh. Late game-nya baru Kyo. Itu yang mungkin dijadikan tujuan dari tim Liquid ID. Ya walaupun sebenarnya dari secara attack speed gak akan bertambah ya. Ya, damage-nya yang bakal bertambah. Ya dan cooldown mungkin yang diincar. Lifesteal. Aha. Kairi razia Oh, gitu. Web, the fatal link! Instan. Wah, instant kill lagi. Dan sekarang coba lihat Kevin. Berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah nilai tukar, tapi apalah daya. Sempat kabur tadi. Iya, Kevin nabrak dengan shield Unity. Iya, tapi tapi- Kiboy-nya langsung perfect match. Perfect match dia udah jauh di sana tuh. Itu dia, flicker fataling. Dan ternyata nggak takut untuk commit ke arah Aran. Karena Arannya dari awal kan udah sempat kita mention, dia build damage. Jadi udah pasti bisa di burst dengan adanya cutthroat dari Kairi. Oke, dan sekarang udah mulai mencicil ke area dari Lord-nya juga. Secara level ini beda 2 dari kedua belah jungler. Oke, ini dia. Kelra sudah melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi. Synchro Vision, Chrono Dash sudah terlihat tadi dari apapun yang dia miliki. Deki Boy, pasang badan, perfect match. Berkumpul dulu bersama dengan rekan-rekannya. Oh, tarik ulur dulu ya. Onyx juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung nge-commit ke area dari Lord-nya, memancing saja pemain-pemain dari tim Liquid untuk keluar. Dan Rio sakit banget. Ya, efek dari Lightning Truncheon ya. Tentu ada efek Resonate yang memberikan magic dealing damage tambahan lagi dari Suns. Yep. Kan seperti apa traction pull tadi. Namun Sansya dengan Esodi tadi sudah dia lemparkan pula. Dan sekarang Fadi sudah mulai bergerak. Siapa yang akan menjadi korban? Dan Golden Hour sudah terlihat di dalam area tersebut. Karena masih ada di bagian belakang. Tapi Kevin harus menerima begitu banyak damage sama dalam Puja. Kairinya lejat. Kesempatan untuk tim Liquid dari tapi Saman Por. Sudah ada dikeluarkan di area tersebut. Karena mendapatkan lagi ke arah dari Leoni dan Kyo. Wah, lejap seketika dengan damage yang bisa dihasilkan dari Naran. Menjadi korban selanjutnya. Wah, bermain di gang sempit ternyata itu menjadi zona yang nyaman untuk keduanya sebetulnya. Tapi Lutfi, penalty zone-nya tadi connect ke arah beberapa pemain dari tim Liquid juga. Ditambah dengan badan yang begitu kokoh dari Lutfi yang belum tumbang. Dan sekarang malah ngebadanin Kevin agar tidak mendekat ke area dari Lord. Wah, ini Oke, traction pulse-nya nggak connect. Kiboy dengan badan sebesar itu ya Atlas ya. Di zoning aja. Karena dia punya Raiden Armor jadi dia pede untuk ngebadanin dari Kiboy. ya. Ya, thanks to Kiboy, thanks to Lutfi ya. Jadi nggak ada yang bisa mendekati ke area dari Lord. Tim Liquid sempat mendapatkan beberapa trade kill. Tapi untuk segi trade-nya tetap diuntungkan bagi Onyx dengan 4.500 gold. Sekarang mereka unggul dan plus poin dari Lord-nya juga. Ini dia kalau kita lihat dari replay. Semua bermula semenjak adanya Spear of Destruction. Dan Richel itu terlihat langsung ditarget. Langsung ada Zaman Force juga setelah adanya Golden Hour. Ya, Golden Hour-nya kena 2, cuman nggak ada follow up damage kan karena Drichelnya udah tumbang duluan. Yap. Dan di sini juga ada sedikit bantuan dari Aran, tapi ternyata balik lagi ya, Arannya udah sempat mengeluarkan Fist Crack-nya, jadi udah nggak ada ult buat dia. Yap. Dan Itu Aran tadi jadi Kelra orang juga terakhir. jaraknya kedorong dikit dari Kyo loh bro. Spira miserinya. Spear of Misery. Makin dekat tadi ke arah kawannya. Itu dia. Yoi. Akan seperti apa lagi? Kiboy berusaha untuk bisa masuk ke area dalam pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID dan Kevin yang kehilangan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Golden Hour sudah terlihat. Kiboynya mulai selejap seketika menjadi sebuah keunggulan untuk mereka dan mereka masih bisa untuk defense lagi. Yap, masih aman ya. Wow. Yap, Kiboy-nya juga yang tumbang dan melihat bagaimana kali ini terutama Kevin yang jadi makanan terus-menerus. Begitupun dengan Aran karena build selanjutnya dia bakal lebih ke damage lagi nih Bang Kabe. Ya udah pasti ya, tapi balik lagi dengan draft yang dibawakan sama tim Liquid ID, mereka tuh punya potensi di late game. Oke. Ada Moskov juga yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa menghentikan bagaimana gerakan dari Vaninya Kairi. Ditambah, jangan lupakan juga Drichel yang punya Sky Pierce. Dan ada efek Life Bane juga si Glowing One. Tapi ya, sekali lagi, untuk Kyo, dia harus menjaga jarak karena Kiboy itu punya Fatal Link. Set dah. Pedes ya. Damage macam apa? Ya, flicker ketrigger Waduh juga ini dari lagi. Leoni. Kelra berhenti sekarang Sans gantian ngasih damage ya. Sakit banget pastinya ya karena kan secara... Lah. 2 kali kabelnya ya. Ya itu buat purple buff.
Iya, Karena emang mereka mau invade. 3 kali warning nih ntar nih. Warning dari cewek berarti ya. Bukan dari mana-mana. Oke, tapi balik lagi ya. Emang tim Liquid ID akan lebih mementingkan defense terlebih dahulu. Ngebayin time buat Kyo. Karena emang di sini Kyo peran pentingnya adalah buat nanti di late game. Karena emang lagi-lagi power dari SOD. Yang nanti dia bisa juga menjalankan split push. Atau bahkan power dari Spear of Mystery. Karena ada beberapa hero dari Onyx yang sangat berdekatan dengan tembok. Itu satu-satunya winning condition. Itu adalah membawa momentum late game. Oke, ketahuan langsung ditabrakin. Polin gak di mereka, tapi tertinggal Kevin ya. Akankah ada satu Fatal Link mau dikeluarkan melalui Keyboy, namun di tempat berbeda terlihat ada beberapa player dari Onyx sudah mulai join ke dalam pertempuran. Mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya, nggak ada komit yang ingin dilakukan juga oleh keduanya. Terutama untuk Onyx akan memancing nantinya team fight di area Lord. Dalam 17 detik lagi soalnya. Waktunya nggak lama dan di freeze dulu minionnya. Di top lane bakal didorong terlebih dahulu oleh bagaimana Fanny bisa memainkan lane jauh. Oh, slow push. Disisain satu gerobaknya ya. Ya. Dengan tujuan nanti tim Liquid harus ke bagian top lane dulu. Terutama buat Kyo karena dia yang punya SOD. Jadi ya udah pasti ya Kyo bakal nge-clear atas. Nge-clear sekali harusnya. Kalau 2 kali lumayan nanti pasti bakal digas untuk lordnya dari Onyx. Makanya inilah momentum. Ketika kita akan melihat apakah Kyo bakal langsung show atau nungguin wave minionnya dulu karena lordnya masih tarik ulur. Udah show sih harusnya Udah show? ya. Oke, akankah ada komit yang dilakukan oleh Onyx atau mencari dulu nih ke siapapun Show lagi player Q-nya. dari tim Liquid yang muncul. Show lagi Kyo-nya. Tapi nggak buru-buru juga loh Onyx loh, Nggak sabar buru-buru. banget. Oh, Kyo mau commit kayaknya. Dia akan ngelakuin split push. Berhasil menggerak-gerakin ke arah satu otot yang ada di bagian atas. Tapi Kevin berusaha untuk bisa mendekat dengan sedikit lagi HP yang tersisa di dalam tubuhnya. Apa yang akan terjadi? Karena Lord sudah setengah darahnya terlihat berhasil diamankan. Kairinya sudah join. Dan sekarang Aran ada di area mid. Lalu mereka Golden Hour dikeluarkan pula. Dan sudah ada Steel Cable dan Jakun. Akankah ini menjadi momentum yang baik untuk Kevin. Tapi ternyata Kevin malah hilang terlebih dahulu. Tidak ada point retribution. Pertempuran pecahkah? Karena sekarang Leoninya masih berusaha untuk bisa mundur. Namun sekarang ada Spear of Destruction. Dan penalti zone Kyo berusaha sendiri guna untuk bisa mempertahankan diri. Tapi sekarang poin killnya berhasil dilamarkan. Kyo masih berjuang. Dengan beberapa player dari Onyx tadi masuk. Dan juga menyerang ke arah tubuhnya. Dan Leoni pun menjadi korban taman bahkan sekarang karena damage ya ampun. Sakit banget. Wah, dan kali ini Onyx bukan cuma sekedar dapetin Lord, tapi mereka mendapatkan wipe out. One strike push di arah tengah, bisa saja mereka bawakan. Yap, dan ini harusnya bisa menjadi one strike pun untuk mereka dengan beberapa player yang masih ada. Dan itu dia web minion sudah ada kembali, tapi itu pun tidak akan sanggup guna untuk bisa bakal lagi kemenangan Onyx. Dan itu dia tamparan dari sang Raja Langit. Berhasil untuk bisa membawa kemenangan.